Hop out the motherfucking Porsche on. Oke baik, perkenalkan nama saya Evan Setria Ratu, saya dari PPN tingkat 1B. Saya akan memaparkan materi tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan. Sistem urinaria atau saluran kemih adalah sistem organ yang berfungsi menyaring dan membuang zat limbah serta cairan berlebih dari urin. Sistem urinaria atau saluran kemih terdiri dari ginjal, kandung kemih, ureter, dan juga uretra, atau biasa disebut dengan saluran kencing. Melalui saluran ini, urin dibuang keluar tubuh. Adapun fungsi saluran perkemihan, yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin, menstabilkan pH darah dan dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang kedua, untuk menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. Yang ketiga, membantu hepar untuk mendetoksifikasi racun selama kelaparan. Sistem saluran kemih terdiri dari empat bagian. Yang pertama, kidney atau ginjal. Yang kedua, ureter. Yang ketiga, bladder atau kandung kemih. Yang keempat, uretra. Ginjal. Ginjal merupakan organ yang berpasangan. Ginjal juga seperti kacang merah dan berwarna merah tua karena mengandung banyak kapiler darah. Ukuran berat ginjal tergantung pada jenis kelamin atau umur ginjal. Pada pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm dan tebal 3,5 cm, dengan beratnya antara 120 sampai 130 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Pada umumnya ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Saraf ginjal terdiri dari kurang lebih 15 ganglion ginjal. Mendapat persarafan dari plexus renalis. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal, kelenjar supraneural di atas ginjal. Yang berikut, ginjal terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, korteks ginjal. Korteks ginjal atau korteks renal merupakan bagian terluar ginjal dan terdiri atas beberapa bangunan, yaitu yang pertama, korpus. Korpus Malpighi terdiri dari kapsula Bowman atau bangunan berbentuk cangkir dan glomerulus atau jambai gulungan kapiler. Yang kedua, bagian sistem tubulus, yaitu tubulus contortus, proclamalus, dan tubulus constructus distal. Yang kedua, medula ginjal merupakan jaringan halur yang terdapat pada ginjal. Medula ginjal terdiri atas beberapa bangunan, yaitu merupakan bagian sistem tubulus, yaitu
piramida ginjal yang meliputi nephron dan tabulus serta saluran madula. Fungsi ginjal. Fungsi ginjal terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, mengatur volume air. Tubuh ketika mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekskresikan cairan, dan pada kondisi kekurangan cairan membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini menjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion abdomen. Yang ketiga, ginjal akan berusaha mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal akan mengekskresikan sekuren sesuai perubahan pH darah atau pH urin, bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Yang keempat, mensekreksi sisa metabolisme. Sisa metabolisme terdiri sistem metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Dengan bahan-bahan dieksekresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan hasil metabolisme, hemoglobin, dan bahan kimia asing fungsi. Yang kelima, fungsi produksi hormonal eritropoietin. Ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. Berfungsi keenam, produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal akan mensekresikan hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Ureter. Ureter adalah salah satu arus muskuler berwujud silinder yang mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm di tidak jauh kandung kemih dan berjalan dari halus ginjal menuju kandung kemih. Dinding ureter terdiri dari mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot polos sirkuler dan longitudinal yang mampu melaksanakan sikap yang dibuat kontraksi guna mengeluarkan urin ke buli-buli. Ureter mendapat aliran darah dari ureter renalis, arteris spartematica interna, arter hipogastrika, dan arteri fiscalis inferior. Fungsi ureter mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polos sirkuler dan longitudinal menimbulkan gerakan-gerakan peristalik dan atau berkontraksi setiap 5 menit sekali guna mendorong air kemih, kemudian disemprotkan ke dalam bentuk pancaran melalui porteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Sewaktu masuk kandung kemih, dinding atas dan dinding bawah ureter akan tertutup, dan pada saat kandung kemih penuh akan terbentuk kutub atau valvula yang mencegah kembalinya urin ke dalam kandung kemih. Yang berikut, kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berongga yang terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang dinamakan
musculus distrosor. Kontraksi otot ini berfungsi untuk mengosongkan kandung kemih pada saat urinasi. Pada dasarnya kandung kemih terdapat lapisan tengah jaringan otot berbentuk lingkaran bagian dalam atau disebut juga otot lingkar yang berfungsi menjaga saluran antara kandung kemih dan uretra, sehingga uretra dapat menyalurkan urin ke kandung kemih keluar tubuh. Akibat dari rangsangan ini, otot lingkar menjadi kendor dan terjadi kontraksi sphincter bagian dalam sehingga urin tetap tinggal di dalam kandung kemih. Fungsi kandung kemih. Fungsi kandung kemih adalah menyiapkan urin sebagai hasil penyaringan ginjal. Kandung kemih akan menyimpan urin sehingga waktunya harus dikeluarkan. Dengan fungsi kandung kemih ini, buang air kecil menjadi lebih terkontrol dan tidak dilakukan setiap saat. Namun fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih. Yang kedua, dinding kandung kemih. Terdapat dua bagian besar, yaitu badan atau korpus terbentuk ruangan yang berdinding otot dan bagian leher atau kolom yang berbentuk corong. Dalam kondisi penuh, terbentuknya akan seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong terbentuk seperti limas apex atau puncak vesika urinaria terletak di belakang symphysis pubis. Uretra merupakan organ yang berfungsi menyalurkan urin ke bagian luar. Dengan kata lain, uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar kandung kemih. Ada dua sphincter uretra, yaitu sphincter eksterna dan sphincter interna. Sphincter eksterna ada di atas uretra interior dan posterior yang terdiri atas otot polos yang diatur sistem saraf simpatetik. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter dan kandung kemih akan dikeluarkan melalui uretra. Organ disalurkan kencing ini bertugas menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Fungsi uretra sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekresi dan sistem seksual. Fungsi uretra pada bagian wanita berbeda dengan terdapat pada pria. Pada pria, uretra sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi berukuran panjang 13,7 sampai 16,2 cm dan terdiri atas 3 bagian, yaitu prostat, selaput atau membran, dan bagian yang berongga atau ruang. Dan pada wanita, uretra memiliki panjang 3,7 sampai 6,2 cm dan hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Ventilasi glomerulus. Glomerulus merupakan tempat terjadinya ventilasi yang merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan urin. Setelah kita mengonsumsi cairan seperti minum air, maka tubuh kita akan mengeluarkan urin secara alami. Proses pembentukan urin merupakan cara alami yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan racun dan kelebihan pada air. Nampaknya itu kesehatan dalam tubuh akan tetap terjaga untuk memproses cairan yang masuk hingga menjadi urin. Ada beberapa proses yang terjadi dalam tubuh manusia yang dinamakan dengan proses ekreksi, dan glomerulus merupakan salah satu bagian dalam tubuh yang berperan dalam proses ekresi tersebut.
filtrasi. Proses terjadinya penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah yang lainnya. Agar dapat melewati kapsul Bowman, hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Yang kedua, reabsorpsi atau penyaringan kembali. Setelah destilasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dikeluarkan di tubulus proximal, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Yang ketiga, augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus mengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Lolkolium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah yang juga tetap seimbang. Zat yang diaborsi dan disekresi ke dalam urin. Yang pertama, air kemik terdiri dari kira-kira 90% air. Yang kedua, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam area, amoniak, dan kreatin. Protein, asam, amoniak, dan kreatin. Yang ketiga, pigmen atau bilirubin atau ureblin. Yang keempat, toksin, hormon. Yang kelima, elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, dan fosfat dan sulfat. Proses berkemi. Langkah pertama dalam proses berkemi ketika kandung kemi secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350 sampai 500 mm. Otot kandung kemi akan melegang dan mengirim impuls melalui saraf aferen ketika medula spinalis. Yang kedua, sinyal ini akan diteruskan sampai pusat berkemi dan di susunan saraf pusat, kemudian diolah di lobi analis parietis dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Yang ketiga, ketika uretra mengalirkan urin atau mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemi sehingga sfinkter eksternal dan uretra akan berelaksi dan urin dapat keluar. Syarat yang harus dipenuhi agar proses berkemi berlangsung normal. Yang pertama, kapasitas kandung kemi yang adekuat. Yang kedua, pengosongan kandung kemi yang sempurna. Yang ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik. Yang keempat, setiap pengisian dan pengosongan kandung kemi tidak berakibat buruk terhadap saluran kemi bagian atas dan ginjal. Faktor yang memengaruhi proses berkemi. Yang pertama,
Jumlah konsumsi cairan. Jumlah konsumsi cairan merupakan salah satu faktor yang menentukan frekuensi dan volume pipis. Semakin banyak minum, tentunya semakin banyak pula air pipis yang harus dibuang. Kedua, cairan yang dikonsumsi. Beberapa jenis cairan konsumsi terbukti bisa memancing produksi urin dalam tubuh atau kerap disebut diuretik. Misalnya kopi atau minuman berenergi yang mengandung banyak kafein. Yang ketiga, kondisi khusus. Perempuan yang sedang hamil atau sering melahirkan biasanya tidak bisa nahan pipis sehingga mereka terlihat lebih sering buang air kecil. Rahim yang menekan kandung kemih serta bertahan otot panggul yang mengakibatkan perempuan sulit untuk mengontrol pipis. Kesimpulan, sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawaan nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Ginjal merupakan salah satu organ perkemihan yang terpenting yang harus kita jaga dengan baik. Adanya gangguan pada ginjal untuk menimbulkan komplikasi yang sulit diatasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita peduli akan kesehatan kita, khususnya dalam proses berkemih. Ginjal mempunyai banyak unit nefron yang berguna dalam proses pembuatan urin. Terdapat 3 tahap dalam pembuatan urin. Yang pertama, filtrasi glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi. Yang ketiga, sekresi. Sistem perkemihan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ginjal. Yang pertama ginjal, yang kedua kandung kemih, yang ketiga ureter, yang ketiga uretra. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang menyenangkan. Terima kasih.